Dongeng inspiratif dunia binatang, burung gagak yang cerdik. Kita buka halaman pertama. Pada suatu hari yang terik, ada seekor burung gagak terbang dengan kelelahan dan sangat kehausan. Ia berusaha mencari air untuk melepas rasa hausnya. Itu adalah hari yang melelahkan bagi gagak itu. Nih, tengok nih burung gagaknya. Dia mau terbang tuh, capek dia. Apalagi puasaan ini kan capek dia, kan panas sekali harinya. Nah, kemudian si gagak mencoba untuk terbang lebih rendah dengan harapan menemukan air dan akhirnya, aha, ada air. Seru si gagak girang sambil melihat air pada sebuah teko yang terbuat dari gelas. Nih, ini gambarnya itu dia terbuat dari gelas kaca. Dari gelas kaca ini deh. Nah, kayak gitu. Tengok tuh sampai keluar lidahnya nih, ha. Kehausan dia. Tengok tuh, ha. Oke, selanjutnya si gagak pun menghampiri teko gelas tersebut. Air, air. Akhirnya aku mendapatkan air. Seru gagak yang sudah tidak sabar lagi. Akan tetapi, air di dalam teko gelas hanya sedikit. Dan paruh si gagak tak cukup untuk bisa memasuki ke dalamnya. Tuh, tengok tuh, nggak cukup kan? Tengok nih mulutnya. Mulutnya padahal udah panjang deh, nah nggak masuk dia karena gelasnya dalam. Nah, airnya dikit, jadi nggak sampai lah dia. Oh, bagaimana aku bisa meminumnya? Keluh si gagak sedih. Nah, yuk, kita lagi selanjutnya. Tengok tuh, mikir dia. Andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminum air dari teko gelas ini. Ucap si gagak yang resah sambil memandang air di dalam teko gelas yang teramat dalam. Nah, tengok nih, tuh, dia mikir nih, kayak mana caranya nih ya, supaya dia bisa minum air di dalam teko nih. Nah, terus, tidak, aku harus mencari ide. Bagaimana caranya agar aku bisa minum air yang ada di dalam teko gelas ini ya? Si gagak pun berpikir keras mencari ide. Adik tahu nggak caranya? Nggak tahu? Ayo kita cari tahu yuk. Nah, tanpa putus asa, si gagak mencari akal sambil melihat sekelilingnya. Siapa tahu ia menemukan sesuatu untuk dijadikan alat agar gagak bisa meminum air dari teko gelas itu. Nih, teko sebelahnya ada juga. Aha, aku melihat batu-batu kecil. Seru gagak seperti mendapatkan ide. Bila batu-batu itu dimasukkan ke dalam teko gelas ini, air yang ada di dalam teko gelas ini pasti akan naik dan aku bisa meminumnya, kata gagak. Tengok tuh, dia nengok batu-batu ini deh. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Nah, dia mau masukkan ke dalam teko. Supaya apa? Supaya penuh. Nah, si gagak pun terbang mengambil batu-batu kerikil yang ada di sekitarnya untuk dimasukkan satu persatu ke dalam teko gelas. Aku mulai dengan batu lah tuh deh. Nah, tengok nih. Ya kan? Nah, buat dimasukkan ke dalam teko. Baiklah, itu adalah batu yang kesekian kalinya aku masukkan ke dalam teko gelas itu. Aku akan mengambil batu lagi sampai airnya penuh. Dengan usahanya yang keras, air yang ada di dalam teko sedikit demi sedikit naik. Ayo burung gagak, perjuanganmu mulai memperlihatkan hasilnya. Lakukan lagi, jangan putus asa, ucap gagak mencoba menyemangati dirinya sendiri. Tuh, pandai kali sih kalau gagaknya. Gagaknya aja dia pantang menyerah. Supaya dia bisa minum nih, kayak mana caranya? Ayo, kayak mana caranya supaya dia bisa minum ini nih? Cari ide dia memasukkan batunya ke dalam teko supaya airnya penuh. Pandai gagaknya. Dengan sabar, si gagak masih mengambil batu-batu kerikil untuk dimasukkan ke dalam teko gelas. Dan akhirnya, ya, ini adalah batu terakhir yang aku ambil. Semangat gagak. Ini kenapa banyak? Apanya? Iya, karena kan airnya sedikit di dalam teko. Jadi kalau kita masukkan beban, kayak contohnya kayak batu ini, dia airnya bakal naik deh. Tuh, karena beban di bawahnya itu banyak. Jadi airnya naik. Terus kan chicken. Oh, ini ilustrasi namanya. Namanya ilustrasi. Contoh. Ngerti kan? Jadi adek bisa niru sendiri. Nah, adek bisa niru sendiri, ambil teko, ambil gelas, adek coba masukkan batu kerikil ke dalamnya. Nanti airnya naik dia. Ini kan cuma ilustrasi. Oke, selanjutnya. Setelah batu yang terakhir tadi masuk ke dalam teko gelas, airnya jadi meluap. Akhirnya paruh si gagak bisa menyentuh air yang ada di dalam teko gelas itu. Karena usahanya berhasil, si gagak menari-nari dengan riang gembira. Kali ini ia bisa meminum air dengan sepuasnya. Tengok tuh, naik kan airnya kan? Sampai tumpah-tumpah, nah. Iya. Tengok tuh. Pandai dia. Akalnya banyak gagak ini. Pada teko gelas itu, si gagak memasukkan paruhnya ke dalam air yang meluap dan mulai meminumnya. Oh, betapa segarnya air ini, ucap gagak lega karena hausnya hilang. Adik kalau haus? Hilang. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Enggak lah, kalau ada haus kan ada minum supaya hausnya hilang.
hilang. Kalau udah tiga hari nggak minum, 3 hari nggak minum ya nggak boleh lah, nanti bisa sakit. Karena air itu tuh penting buat di dalam tubuh, buat kulit, buat semuanya. kalau 1 Biar- tahun, Bos, nggak bisa lah. Ya harus minum lah setiap hari itu. Manusia harus minum 5 liter paling sedikit. Tuh. Ini lagi. Kalau kita mau mencoba dengan berusaha keras pada segala sesuatu yang kita anggap susah, pasti akan berhasil dan bisa menikmati hasil dari perjuangan kita. Seperti burung gagak tadi. Ada yang ngerti nggak nih Mama ngomong? Ngerti? Apa? Ada yang ngerti nggak yang dilakuin burung gagak ini? Kalau kita mencoba dengan berusaha keras pada segala sesuatu yang kita anggap susah, pasti kita akan berhasil dan bisa menikmati hasil perjuangan kita. Seperti burung gagak tadi. Ngerti nggak? Ya. Apa? nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Ini kan menceritakan kegigihan seseorang. Contohnya deh, kegigihan. Jadi kita nggak boleh putus asa. Kayak adek disuruh pakai celana, iya mak pakai, kayak gitu. Nggak boleh bilang nggak bisa, harus bisa. Apapun itu pasti bisa. Itulah contohnya kayak burung gagak ini, ya kan? Burung gagak aja nih mikirnya buat ngambil minum air di teko. Adek cuman pakai celana, ya kan? Masa nggak bisa? Harus bisa dong. Nggak boleh kalah sama burung. Tengok nih, cantik kali warnanya. Kita punya siapa? Ini punya siapa ini? Punya Garuda. Nih, oke, terima kasih. Udah habis nih, udah habis. Makasih Bu Guru, makasih bukunya Garuda. Tukar-tukaran. Bye bye. Dadah.